kedalaman hutan basah, di antara akar-akar pohon yang mengendap dalam lumpur gelap, ada satu makhluk yang jarang terlihat, tapi selalu membuat bulu kuduk berdiri ketika namanya disebut. Dialah Channa micropeltes, atau yang dikenal oleh para penjelajah air tawar sebagai si hantu sungai. Ia bukan sekadar ikan, ia adalah legenda yang hidup. Seekor predator yang lahir dari diam, dari sunyi, dari keheningan yang mendadak berubah jadi kegaduhan seketika saat ia menerkam. Tubuhnya panjang, bisa melebihi 1 meter, dengan warna tubuh yang berubah seiring usia. Ketika kecil, ia memamerkan loreng merah oranye menyala seperti api rimba. Tapi saat dewasa, warna itu perlahan menghilang, berubah menjadi gelap legam, seperti kesunyian malam hutan itu sendiri. Micropeltes bukan hanya predator, ia adalah penakluk. Dengan rahang bawah yang kuat, taring tajam, dan otot-otot tubuhnya yang seperti pegas baja, ia tak mengenal rasa takut. Bahkan di habitat aslinya, ia tak punya lawan alami selain manusia. Dan justru dari situlah tragedinya bermula. Para nelayan di Sumatera, Kalimantan, Thailand, hingga Malaysia mengenalnya dengan berbagai nama. Tapi semua menyebutnya dengan nada yang sama, takut dan hormat. Channa micropeltes diburu, dipelihara, dijadikan tontonan dalam akuarium, bukan karena keelokannya, tapi karena kebuasannya. Banyak yang tak tahu, ikan ini cepat stres, sangat agresif, dan memiliki kecerdasan predator yang luar biasa. Ia bisa melompat keluar akuarium. Ia bisa menggigit pemiliknya. Dan ketika lapar, ia berubah menjadi simbol dari kehendak alam yang tak bisa dibendung. Bahkan ada catatan di beberapa tempat, Channa micropeltes bisa memakan sesama jenisnya, termasuk pasangannya sendiri jika dipelihara dalam ruang sempit terlalu lama. Sang raja tak mengenal belas kasihan. Namun di balik wajah buas itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Sebuah simbol dari kekuatan yang diam. Dari luka-luka lama yang tak pernah sembuh. Dari makhluk yang lebih suka menyendiri, menunggu dalam gelap, dan hanya bertindak bila benar-benar perlu. Channa micropeltes, jika kita mau jujur, adalah gambaran dari manusia yang terluka, yang memilih diam, tapi menyimpan badai di dadanya. Tidak jahat, ia hanya tidak ingin didekati oleh mereka yang tak benar-benar mengerti. Maka ketika kamu memelihara seekor micropeltes di rumahmu, ketahuilah, kamu tak sedang memelihara ikan, tapi sedang merawat sebuah jiwa yang lahir dari kesunyian, dari kehancuran, dari dunia yang sudah terlalu keras untuk dilembutkan. Peliharalah dengan hormat. Berikan ruang. Jangan paksa ia menjadi jinak, karena ada cinta yang tumbuh justru dari menghargai keganasan sebagaimana adanya. Cara merawat Channa micropeltes. Tapi memelihara seekor Channa micropeltes bukan perkara sederhana. Ia bukan ikan biasa. Ia bukan peliharaan untuk mereka yang baru mulai belajar mencinta. Ia adalah ujian bagi mereka yang siap menerima cinta yang liar, keras kepala, dan penuh luka. 1. Akuarium atau kolam. Beri ia dunia yang luas. Channa micropeltes bisa tumbuh hingga 1 meter lebih. Akuarium kecil adalah penjara, bukan rumah. Minimal akuarium, 2 meter panjang, lebar 60-80 cm. Air harus tenang, tanpa arus deras, karena ia suka mengendap di dasar, diam seperti batu, tapi selalu waspada. Jangan hanya memberinya tempat hidup, beri ia ruang untuk menjadi dirinya sendiri. 2. Kualitas air. Tenang tapi dalam. Gantilah air secara berkala, seminggu sekali 20 hingga 30. Ia lahir dari alam yang murni, maka jangan racuni ia dengan kelalaian. 3. Pakan. Jangan manjakan, tapi jangan lalaikan. Channa micropeltes adalah predator alami. Ikan kecil hidup, jangan terlalu sering. Udang segar, potongan ikan, cacing tanah, jangkrik. Beri ia makanan. Seperti kamu memberi kasih. Cukup, bersih, dan penuh perhatian. 4. Penutup akuarium yang kokoh. Jangan kau kira ia hanya diam. Ia bisa melompat.
lebih tinggi dari yang kamu sangka. Gunakan penutup yang berat dan rapat. Banyak kisah tragis berawal dari satu lompatan kecil. 5. Interaksi. Jangan paksa jinakan. Mikropeltes bisa mengenali pemiliknya. Tapi ia tak suka disentuh. Ia tak suka direndahkan menjadi tontonan. Semakin kamu memaksanya jinak, semakin ia menjauh dari jiwamu. 6. Jangan campur dengan ikan lain. Mikropeltes adalah pemburu alami. Memasukkan ikan lain ke dalam akuarium yang sama berarti kehilangan yang tak perlu. Ia diciptakan untuk menyendiri. Seperti malam yang tak butuh teman. Hanya butuh langit untuk bercerita. Merawat seekor cana mikropeltes bukan soal memberi makan dan air, tapi tentang memberi ruang bagi makhluk liar untuk tetap menjadi dirinya, tanpa diubah, tanpa dipaksa tunduk. Dan mungkin dari situlah kita belajar mencintai yang sejati. Bukan yang jinak, tapi yang jujur. Terima kasih telah menyelam bersama kami malam ini. Jangan lupa untuk subscribe dan tulis di kolom komentar. Apa makhluk air yang paling misterius menurutmu? Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, di balik keheningan selalu ada cerita yang menunggu ditemukan.